Yang kedua, bagaimana kita hidup sebagai warga negara yang baik di zaman yang sudah merdeka ini. Hargai perbedaan, hargai semua orang. 1 Petrus 2 ayat yang ke-17 bilang, hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah, hormatilah raja. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keberagaman. Suku, bahasa, ras, budaya, warna, bahkan agama. Kita nggak bisa milih kita lahir di mana. Kita nggak bisa milih kita lahir dari suku apa. Kita nggak bisa milih kita lahir dengan warna apa. Alangkah kelirunya apabila Tuhan yang menganugerahkan perbedaan dan kita tidak menghargai perbedaan. Waktu saya masih kecil, saya pernah diteriakin, maaf, dasar Cina, pulang sana, gitu. Diteriakin, pulang lu Cina. Bahkan diteriakin, dasar, maaf, makan babi. Wah, diteriak-teriakin seperti itu. Mungkin saya yakin Anda yang lahir dari keturunan Cina, Chinese, Anda juga ngalami yang saya alami. Begitu banyak kebencian karena perbedaan yang dipupuk dari sejak kita kecil. Berapa banyak orang tua yang tidak mengizinkan anak-anak mereka yang beda suku untuk bergaul. Bahkan sampai hari ini pernikahan beda suku menjadi sebuah masalah besar. Belum lagi masalah status dan ekonomi. Tapi kita harus sadar bahwa kita nggak bisa milih lahir di mana, dari suku apa, dari keluarga mana, dengan warna apa. Kalau saya diteriakin dasar lu Cina pulang sana, saya mau bilang, saya mau pulang kemana? Indonesia tanah air saya. Saya lahir di Indonesia. Anda yang teriak saya Cina, saya mau bilang, saya nggak punya rumah di Cina. Kalau saya diusir dari tanah ini, saya mau pulang kemana? Kebetulan aja saya permanent resident Australia, tapi saya mau bilang begini. Siapapun gak berhak ngusir saya dari Indonesia karena saya lahir di tanah ini dan saya cinta Indonesia. Hei, Anda yang menyebut diri Anda orang Indonesia, Anda sudah buat apa untuk Indonesia? Kita lahir di Indonesia, kita sudah buat apa buat Indonesia? Hargai perbedaan, hargai semua orang. Pesan berikutnya bagi Anda warga negara Indonesia, anak-anak muda dengar. Takutlah akan Allah, apa artinya? Dalam Amsal 16 ayat 6b dikatakan, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Jangan berbuat jahat sama bangsa sendiri. Kalau kita mau hidup takut akan Allah di tanah ini, janganlah menabur kejahatan di bangsa ini. Hormatilah raja, kata firman Tuhan. Kita harus menghormati pemerintah. Karena pemerintah berasal dari Allah. Roma 13 ayat 1 bilang, tiap-tiap orang harus takluk pada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Percaya nggak percaya? Memang rakyat yang memilihnya. Tapi siapa yang duduk di situ ditetapkan oleh Allah. Saya percaya bahwa siapapun yang hari ini duduk di kursi pemerintahan, baik buruknya, Tuhan sanggup pakai mereka untuk menolong rakyat Indonesia. Karena itu, kita harus menghormati pemerintah, mentaati hukum yang ada. Tidak melawan mereka, tapi mendoakan mereka. Kalaupun ada penguasa atau pejabat yang menurut kita tidak berjalan sesuai fungsinya, mereka tidak mensejahterakan rakyatnya, mari berdoa buat mereka. Tuhan sanggup mengangkat, Dia juga sanggup menurunkan. Salah satu mimpi yang Tuhan taruh di hati saya adalah melahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia yang takut akan Allah, yang mencintai rakyat, yang cerdas dan berintegritas. Saya percaya kalau Tuhan mengangkat pemimpin-pemimpin atas bangsa ini, kita sebagai rakyat
harus mendoakan mereka supaya hati mereka dijauhkan dari serakah, dari kepentingan diri sendiri, agar mereka sungguh-sungguh mengingat rakyat, memperjuangkan daerahnya. Indonesia memang luas, tapi bahwasanya cuma ada 34 provinsi saja. Yang saya yakin, kalau kita punya 34 gubernur saja yang takut akan Allah dan mencintai rakyatnya, Indonesia pasti jauh lebih baik ke depannya. Seperti slogan kemerdekaan tahun ini adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Saya percaya kalau kita punya pemimpin yang tangguh, bangsa kita pasti tumbuh. Pemimpin yang di atas gak akan kuat kalau gak didukung oleh rakyatnya. Sebagai masyarakat Indonesia, kita punya andil untuk berdoa dan mendukung pemerintah supaya bangsa kita tangguh dan bangsa kita tetap tumbuh. Yang terakhir, bagaimana kita menghidupi kemerdekaan? Jagalah persatuan dan kedamaian. Tahukah Anda, sangatlah sulit untuk mewujudkan persatuan. Kenapa? Indonesia luas dan beragam. Kalau kita tidak menjunjung tinggi persatuan, maka bangsa kita akan pecah. Apa yang terjadi kalau bangsa kita pecah? Bangsa kita nggak akan tangguh. Jagalah persatuan. Usahakanlah perdamaian. Jangan sampai kita tidak saling menghargai atas dasar perbedaan. Kita harus menjaga persatuan. Jangan sampai kita dipecah belahkan oleh kepentingan-kepentingan oknum yang ingin berkuasa. Yakobus 3 ayat 17 bilang gini, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ayat 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jangan lagi biarkan hoaks, berita bohong, gosip, oknum-oknum tertentu yang menggunakan kekuasaan dan uang mereka untuk menghancurkan kesatuan di bangsa ini, untuk merusak perdamaian. Jangan izinkan diri kita dipengaruhi oleh orang-orang yang munafik, memihak, dan tidak murni, motivasinya nggak baik. Mari berjuang bersama-sama dengan para pemimpin yang punya hati yang murni untuk kesejahteraan bangsa ini. Saya akhiri, dari sejak kecil anak-anak yang dibina oleh Tangan Pengharapan, kami tanamkan nilai-nilai yang saya berdoa satu hari nanti mereka hidupi sebagai pemimpin di bangsa ini. Saya akan bacakan dan saya harap anak-anak muda ikuti sama-sama dengan saya. Ini deklarasi pemimpin Tangan Pengharapan. Ini janji saya. Saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Hidup saya dan apa saja yang saya lakukan adalah ibadah. Saya mengasihi sesama seperti diri saya sendiri. Hidup saya harus menjadi berkat bagi orang lain. Saya tidak mementingkan diri sendiri dan mengutamakan kepentingan orang banyak. Saya akan menjadi seorang pemimpin yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Saya akan memajukan daerah saya dan berkarya untuk Indonesia. Pesan Kak Heni buat anak muda, hidupi kemerdekaan. Jangan sampai kita jadi penjajah di bangsa kita. Satu hari, kalau kalian bisa jadi penguasa, ingatlah akan firman Tuhan ini. Jangan lagi mementingkan diri sendiri, tapi utamakan kepentingan orang banyak. Jangan jadi pencuri di negeri sendiri. Mari kita berjuang buat kepentingan bangsa ini. Jagalah persatuan dan kedamaian. Hargailah perbedaan.